Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anakku? Semoga kalian sehat dan tetap semangat. Tak terasa kita sudah masuk pada semester genap. Dan pada pertemuan kita ini kita akan membahas kesebangunan dan kekongruenan. Di part pertama ini kita akan membahas membangun datar yang sebangun. Untuk itu, mari kita bersama-sama menyimak penjelasan atau ringkasan materi sebagai berikut. Baik, pada bab pertama di semester 2 kita akan membahas kesebangunan dan kekongruenan. Materi pokok kita adalah membahas bangun-bangun datar yang sebangun. Pengertian sebangun, dua buah bangun datar dikatakan sebangun jika mempunyai bentuk sama dengan ukuran yang sebanding dan memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama adalah sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Yang kedua, pasangan sisi yang bersesuaian sebanding senilai. Materi yang kedua yang kita akan bahas adalah menentukan salah satu sisi yang belum diketahui pada bangun datar yang sebangun. Mari kita bersama-sama melihat penjelasan contoh-contoh soal sebagai berikut. Baik, kita lihat bagaimana menentukan rumus kesebangunan. Nah, kita ambil ini ada segitiga, boleh juga segi empat. Ya, kita hanya ambil saja segitiga. Segitiga ABC dan segitiga PQR. Supaya dia sebangun, maka sudut-sudutnya yang bersesuaian itu sama besar. Kita lihat sudut yang mana yang sama. Pertama, sudut A itu sama dengan sudut P. Ini sama ya, ini ada lingkaran, itu lingkaran. Kemudian sudut C itu sama besarnya dengan sudut Q. Ini ada kali ya, ada kali. Kemudian sudut B pasti sama dengan sudut R. Nah, ini ketiga sudutnya itu sudah sama besar. Kemudian kita lihat persamaannya, perbandingannya. Nah, sekarang kita bandingkan ya. Segitiga kecil yaitu kita lihat ABC ya, boleh ABC itu berbanding dengan segitiga besar yaitu P. Ingat, hati-hati sini. Kalau ini adalah A, lingkaran. Ini adalah B, tanda checklist. Kemudian ini adalah kali, maka ini harus sesuai. Kita ambil dulu P lingkaran. Kemudian mana checklistnya adalah R. Kemudian tentu adalah Q. Nah, ini harus sesuai ini. Jangan dibalik, jangan ada P baru Q, itu tidak sesuai nantinya. Sehingga kita bisa bandingkan A, B itu berbanding dengan PR. Ini bersesuaian ya. Nih, AB dengan PR sama ya. Kemudian kita lihat lagi BC itu sama nilainya dengan RQ. Jadi perbandingannya RQ. Kemudian terakhir AC, lihat ini AC pasti bersesuaian dengan PQ. Ini PQ. Inilah persamaan daripada kesebangunan. Nah, ketika persamaan ini tentu tidak semuanya kita pakai. Boleh kita pakai, boleh jadi ini kita pakai dan ini, boleh ini, kemudian boleh juga yang ini. Tergantung dari soal. Kalau dia segi empat tentu perbandingannya itu ada 4. Saya kira itu ya, semoga bisa dipahami. Sekarang kita lihat kita lihat contoh soal ya. Apakah jajar benjang ABCD dan jajar benjang PQRS pada gambar di bawah ini sebangun? Kita lihat ini ada sisinya, di sini ada 9 ya, di sini ada 6. Nah, sekarang membuktikan itu hanya 2. Pertama kita lihat sudut-sudutnya yang bersesuaian sama besar. Nah, sekarang kita lihat sudut A itu sama besar dengan sudut P, tandanya sama lingkaran. Kemudian sudut B tentu sama dengan sudut Q, sudut C sama dengan sudut R, kemudian sudut D sama dengan sudut S. Nah, sekarang kita lihat ini sudah kita buktikan. Pertama adalah sudut-sudutnya adalah sama besar. Kemudian kita
Buktikan dengan perbandingan sisinya yang senilai. Kita lihat ya, kita bandingkan jajar benjang A, B, C, D yang besar berbanding dengan, ingat A itu lingkaran sini, ini ada B tanda bintang, kemudian C adalah lingkaran, kemudian D adalah tanda bintang. Tentu harus bersesuaian. Ini ada kecil P bintang, Q, R lingkaran, kemudian S bintang. Ini ya. Maka ini ada, kita bisa kasih begini supaya kalian bisa, supaya tidak tumpah tindih, jangan sampai tidak bersesuaian. Kita lihat hasilnya adalah AB berbanding dengan PQ tentunya, sama dengan BC berbanding dengan QR, kemudian CD berbanding dengan RS, kemudian yang terakhir AD, ini ada 4 perbandingannya ya, berbanding PS. Nanti kalau ada soal cukup 2 itu sudah bisa memenuhi. Sekarang kita masukkan nilai-nilai yang diketahui. Nilai AB berapa? 15. PQ berapa? 10. Kemudian BC itu sama dengan berapa ya? BC itu sama dengan 9 karena di dalam jajar benjang sisi yang berhadapan itu sama besar. Kemudian QR juga sama dengan 6 ya. Ini sama nilainya. CD berapa? CD itu 15 sama panjangnya yang AB. Kemudian RS sama dengan 10. Kemudian AD mana? 9 sama dengan PS. PS itu panjangnya dengan 6. Nah sekarang kita sederhanakan ya. Kalau nilainya sama maka itu adalah sebangun. 15 banding 10 ini bisa dibagi masing-masing dibagi 5. 15 bagi 5 itu 3. 10 bagi 5 2. Apakah sama? 9 dibagi 3 adalah 3, 6 dibagi 3 adalah 2. Begitu juga ini. Bagi 5 3, bagi 5 dapat 2, bagi 3 3, bagi 3 dapat 2. Ternyata yang kedua adalah sisi yang bersesuaian itu sebanding senilai. Maka kedua jajar benjang tersebut sebangun. Kenapa sebangun? Karena sudut-sudutnya yang bersesuaian sama besar, kemudian sisi-sisi yang bersesuaian sebanding senilai. Maka dikatakan sebangun. Baik, kita lanjut pada contoh soal kedua. Dua buah persegi panjang masing-masing berukuran 12 x 6 cm dan 9 x 4 cm. Apakah kedua persegi panjang tersebut sebangun? Nah, sekarang kita sudah menuliskan penyelesaiannya dan kita sudah menggambarkan ini adalah persegi panjang pertama berukuran 12 panjang, kemudian lebar 6, kemudian persegi panjang kedua. Nah, sekarang kita buktikan. Syaratnya cuma 2. Pertama, kita perhatikan sudutnya. Sudut-sudutnya harus sama, yang bersesuaian sama besar. Nah, kalau persegi panjang saya kira semua sudutnya itu sama besar, yaitu 90 derajat. Maka syarat pertama kita sudah lalui. Nah sekarang kita bandingkan sisi-sisi yang bersesuaian, itu syarat kedua. Kalau dia sama atau senilai maka dia pasti sebangun. Kita lihat 12 berbanding 9 ya, panjang pertama berbanding panjang kedua yaitu 9. Apakah sama hasilnya? Lebar pertama yaitu 6 berbanding lebar kedua 4. Jangan dibalik 6 dengan 9 ya. Nah sekarang kita sederhanakan, masing-masing dibagi dengan 3. Ini bagi 3 dapat 4. Berapa di atas, dia juga di bawah. Ini langsung bagi 3 dapat 3. Apakah hasilnya sama dengan ini? Juga sederhanakan, masing-masing dibagi dengan 2. 6 bagi 2 adalah 3, 4 bagi 2 adalah 2. Ternyata ruas kiri dan kanan tidak sama, maka ini adalah tidak sebangun. Kenapa? Sisi-sisinya tidak sesuai atau tidak senilai. Nah, pertanyaannya, apakah boleh kita pakai? Bolehkah dipakai ada 6 berbanding 12? Boleh, 6 banding 12. Harus, apakah sama dengan 4 berbanding 9? Jawabannya tidak sama. Ini masing-masing bagi 6 1/2. Ini tidak bisa ya, 4/9. Ini juga tidak sama. Maka kedua bangun di atas itu tidak sebangun. Tidak sebangun.
Kenapa? Karena perbandingan sisinya tidak senilai. Baik, kita lihat contoh soal ketiga. Perhatikan segitiga KNL sebangun dengan segitiga VQR, di mana panjang KL adalah 10 cm, LM adalah 8 cm, kemudian PR adalah 5 cm. Hitunglah panjang QR dengan panjang PQ dan KM. Nah, sekarang kita lihat, kita jawab ya. Sebelum kita menjawab, maka kita harus menemukan dulu sudut-sudut yang sama besar. Nah, sekarang kita lihat dulu mencari sudut K ya. Sudut K itu tidak lain adalah dalam sebuah segitiga itu 110 derajat ya jumlahnya. Dikurang ini 90, kita kurung dulu tambah dengan 40 derajat. Sehingga sudut K-nya kita temukan 180 derajat. 90 tambah 340 itu adalah 130. Sehingga sudut K nilainya adalah 50 derajat. Nah, ini kita sudah temukan sudutnya. Ini adalah 50 derajat. Ini juga pasti 40 derajat ya. Ini 50. Nah, sekarang sudut-sudutnya kita sudah temukan dan bersesuaian sama besar. Sekarang kita lihat perbandingan ya, perbandingan sisinya ya. Kita mulai dari sudut K, L, M berbanding dengan segitiga. Kita mulai dari K ya, berarti ini adalah R, P, Q. Ini harus bersesuaian. Maka KL berbanding dengan RP atau PR boleh sama dengan LM berbanding dengan PQ. Kemudian KM berbanding dengan RQ atau QR. Nah, setelah itu kita masukkan semua nilai-nilai yang kita ketahui. KL-nya kita ganti 10, PR kita ganti 15 cm, LM atau ML adalah 8 cm, VQ belum ada ya, KM juga tidak ada, maka tetap KM berbanding dengan QR. Ada 3 pertanyaan, KM, QR, dan VQ. Sekarang kita lihat saya sini ya. Ini bisa kita cari VQ-nya. 10 berbanding 15 sama dengan 8 berbanding VQ. Ini kita sederhanakan, bagi 5 berarti dapat 2, ini bagi 5 dapat 3, sehingga 2 kali VQ adalah 2 VQ, 3 kali 4 itu adalah 24, maka VQ sama dengan 24 bagi 2 adalah 12 cm. Itu dapat VQ. Sekarang kita lihat KM. Nah, sekarang ini adalah KM yang tentu tidak bisa dicari dengan perbandingan. Kita lihat segitiganya. Oh, ternyata segitiganya adalah segitiga siku-siku. Rumus segitiga siku-siku, kalau mencari siku-siku adalah KL kuadrat. Ingat Pitagoras, ditambah dengan ML kuadrat ditambah dengan KM kuadrat. Oke. KL-nya kita ganti 10 kuadrat. ML adalah 8 kuadrat. Kebetulan KM-nya ditanyakan. Sehingga ini 100, ini 64 ditambah KM. Ini berpindah 2, 100 dikurang 64 itu sama dengan KM kuadrat. Sehingga ini dapat 36. Akhirnya di sini saya tulisnya, saya pilih sini. Sehingga KM-nya kita temukan akar kuadrat dari 36. Maka KM-nya dapat 6 cm. Oke, dapat KM-nya. Kebetulan segitiganya adalah Pitagoras. Sekarang kita bisa temukan panjang QR. Nah, QR sesungguhnya QR bisa juga kita temukan dengan mencari Pitagoras, tapi kita pakai perbandingan saja. Lihat. 8 berbanding PQ itu sama dengan KM berbanding dengan QR. Nah, sekarang 8. Tadi PQ berapa nih? PQ-nya kita dapat 12 cm. KM-nya kita temukan tadi berapa? 6 per QR. Nah, ini bagi 4. 42, ini bagi 4 dapat 3. 2 dikali QR, 2 QR. 3 kali 6, 18. Maka panjang QR-nya 18 bagi 2 adalah 9 cm. Nah, kita sudah menemukan panjang QR, PQ, dan KM.
dengan menggunakan rumus perbandingan. Soal yang keempat. Dua buah trapesium adalah sebangun. Panjang AB 20 cm, EF 15 cm, HG 6 cm, dan panjang FG 12 cm. Tentukan panjang CD, AD, dan panjang EH. Kemudian bagian B, tentukan luas trapesium ABCD. Pertama kita lihat, ini ada dua buah trapesium, ada yang besar, ada yang kecil. Ada dua syarat dikatakan bangun itu sebangun. Pertama lihat sudutnya, kemudian perbandingan sinya. Sekarang kita lihat trapesium pertama ABCD, ini ada sudut B belum diketahui. Kita harus dulu mencari sudut B-nya. Ingat ini ada 4 sudut, berarti 360 derajat dikurang sudut A itu sinus 90. Kemudian sudut D juga 90 ditambah dengan sudut C 130 derajat. Itu kita lihat berapa nilai sudut B, 360. Ini nilainya 180 tambah 130 itu 310 derajat. Sehingga sudut B 50 derajat. Ini 50, otomatis ini juga 50 derajat karena dia sebangun. Sebenarnya bisa kita cari ini ada sudut dalam sepihak jumlahnya 180. Baik, sekarang kita bandingkan sisi-sisi yang bersesuaian. Nah, kita pakai rumus saja ya. Kita lihat trapesium, saya ambil A, B, C. A saya diskusi itu B50, CD itu berbanding dengan trapesium yang kecil ya. Nah, kita memulai A 90 ya, kita juga mulai F. F baru 50, E berurut H, dan jangan G ya, harus berurut berarti G di sini terakhir. Nah, sekarang kita bisa menemukan perbandingannya tanpa melihat di atas, bisa kita langsung AB berbanding dengan FE itu sama dengan BC berbanding dengan EH sama dengan CD berbanding dengan HG atau GH boleh. Kemudian AD berbanding dengan FG. Nah, sebenarnya bisa juga ini langsung kita pasangkan DC dengan HG, AB dengan F. Yang penting sudah ada 3 yang diketahui. Tapi bisa kita gunakan ini, AB kita ganti dengan 20, EF-nya atau FE 15, BC tidak ada. Kemudian EH ditanyakan, CD juga ditanyakan, HG berapa? HG 6 cm. Kemudian AD ditanyakan, FG kita ganti dengan 12. Nah, ini bisa dicari. Ini ada 3 diketahui, maka CD-nya 20 berbanding 15 itu sama hasilnya CD berbanding dengan 6. Tadi silang ya. Ini disederhanakan dulu, dibagi 5, 4. Ini bagi 5 3, berarti 4/3 sama dengan CD per 6. Nah, saya di sini aja ya. Sehingga kali 9, 3 kali CD itu 3 CD, 6 kali 4 itu 24, sehingga CD 24 dibagi dengan 3, nilai CD kita temukan 8 cm, berarti 8. Sekarang saya di sini ya. Sekarang karena CD sudah diketahui, ini lagi bisa pasangkan antara ini dengan ini. Karena ini sudah 3 diketahui, sehingga 20/15 AD berbanding dengan 12. Sederhanakan lagi, masing-masing bagi 5, 4/3. Nah, ya, mudah ya. Nah, kali 9, 3 kali AD 3 AD, 4 kali 12 itu 48. Maka AD sama dengan 48 dibagi 3, AD-nya dapat 16 cm. Oke. Nah, sekarang kita lihat AD dengan CD sudah yang bagi ini 16 cm. Sekarang apalagi kita cari panjang EH ini. Panjang EH tidak ada pasangannya BC, maka kita lihat dulu, kita lihat panjang EH berapa sih EH-nya. Nah, ini EH ini ternyata di siku-siku ini bisa ditarik garis sehingga menjadi segitiga siku-siku. Ingat,
panjangnya sama dengan 12. Ingat ini 12, ini 6, berarti ini 6, ini 9. 9 tambah 6 12, berarti pakai rumus Pitagoras EH kuadrat ya. 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat hasilnya 144 tambah 81 sehingga menjadi 225. Sehingga EH sama dengan akarkan ya dapat 15 cm. Nah, sekarang sudah bisa dicari panjang BC-nya kalau ada pertanyaan. Sekarang kita lanjut. Nah, pertanyaan B, ini kan A ya, ini A. B luas trapesium. Trapesium A, B, C, D. Apa sih rumusnya di sini ya? 1/2 kali jumlah sisi sejajar. Jumlah sisi sejajar kali tinggi trapesium. Itu rumusnya ya. Saya di sini ya, bisa 1/2 saya ganti. Jumlah sisi sejajar yang lain adalah 8 tambah 20 dikali tinggi 16. Tinggi tadi sudah dapat, yaitu tinggi AD. Sehingga ini silang, ini dapat 8. Maka 28 dikali 8 itu hasilnya 64 bersama 46. 16 tambah 6 berarti 22 cm. Terus ini adalah luas trapesium A, B, C, D. Oke ya. Jadi sebenarnya boleh dipakai di rumus, boleh saja kita langsung perbandingkan sisi-sisi yang bersesuaian di sebelahnya. Yang penting ada 3 yang diketahui. Saya pada contoh soal yang kelima, perhatikan di atas ya. Sebuah karton berukuran tinggi 30 cm dan lebar 20 cm. Akil menempelkan sebuah foto sehingga sisa karton di sebelah kiri, kanan, atas foto adalah 2 cm. Tentukan sisa karton di bagian bawah agar karton dan foto sebangun. Kita lihat nih. Ini ada karton bagian luar, ini ada bisa kita kalau ini adalah gambar foto ya. Nah, sekarang di sini ini yang kita tanyakan. Berapa sih sisa foto ya, sisa karton dalam gambar ini. Sekarang sebelumnya kita lihat dulu, ini ada sketsa. Sekarang kita ketahui apa sih diketahui? Pertama adalah tinggi karton itu adalah 30 cm. Kemudian lebar karton 20 cm. Kemudian kita lihat ini adalah gambar foto. Kita lihat tinggi foto. Foto itu tingginya adalah 30 dikurang 2 dikurang X, sehingga menjadi 30 kurang 2 adalah 28 kurang X. Itu adalah tinggi foto. Setelah itu kita lihat lebar foto. Lebar fotonya tentu ini, maka ini 20 kurang 2 karena kiri kanan 2, sehingga menjadi 16 cm. Nah, sekarang kita lihat, kita perbandingkan ya. Ini anggapnya adalah persegi panjang, 2 persegi panjang. Dari sini ya. Nah, sekarang kita bandingkan tinggi karton itu berbanding dengan boleh tinggi foto. Oke. Nah, kalau tinggi karton di atas maka harus konsisten karton terus. Lebar karton berbanding lebar foto ya. Lebar foto. Boleh sih tinggi karton berbanding lebar karton, boleh tinggi foto berbanding lebar foto, boleh. Sekarang kita masukkan nilai yang telah diketahui. 30 berbanding tinggi foto adalah 28 dikurang X. Lebar karton adalah 20, lebar foto adalah 16 cm. Sekarang kita sederhanakan dulu ya. 30 28 kurang X. Ini masing-masing dibagi dengan 4. Ini bagi 4 berarti 5, bagi 4 berarti 4. Nah, setelah itu kita kali silang. 5 dalam kurung 28 kurang X. Ini 4 kali 30. 5 dikali 28 itu adalah 140 dikurang 5 dikali min X adalah min 5X 120. Nah, sekarang kita kumpulkan yang sejenis, maka min 5X tetap, yang berpindah luas adalah 140 menjadi minus 140, sehingga min 5X sama dengan
Ini tentu minus 20. Saya di sini ya, atau langsung ini. Maka X sama dengan min 20 berbanding dengan 5. Maka X sama dengan 4 cm. Jadi, sisa karton bagian bawah itu adalah 4 cm. Supaya dia sebangun. Nah, soal seperti ini saya kira mudah. Yang penting kita sudah bisa sketsa gerak gambarnya dulu, baru kita cari perbandingan. Tentu sisi yang sebanding senilai. Saya kira cukup. Semoga apa yang Bapak sampaikan hari ini itu dapat bermanfaat untuk kita semua dan bisa menjadi amal jariah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.